Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 63402000037, kelas 5B MBS. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Loyalitas yang diterapkan pada karyawan di toko roti kering dalam meningkatkan kepuasan konsumen sebagai variabel moderating. Bab 1, pendahuluan. Apa sih isi bab 1 itu? 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. 1. Latar belakang. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti sikap, cara berpikir, norma, tata cara, akhlak, perasaan, dan watak kesusilaan. Istilah etika sudah dipakai Aristoteles, filsuf Yunani, buat membagikan filsafat moral. Jadi etika berarti prinsip, istiadat yang baku, perilaku yang mengatur individu yang juga grup, yang membedakan apa yang benar dan apa yang keliru. Etika bisnis etik berusaha melarang perilaku usaha, manajer perusahaan, dan pekerja yang seharusnya tidak dilakukan. Etika usaha mempengaruhi bagaimana perusahaan berhubungan dengan para pekerja, bagaimana pekerja berafiliasi dengan perusahaan, serta bagaimana perusahaan berhubungan menggunakan agen atau pelaku ekonomi lain. Nawatmi 2010. Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah bisnis. Loyalitas menjadi tujuan utama di banyak perusahaan sebab bekerja sama dengan kelangsungan hayati suatu merek atau bahkan perusahaan itu sendiri. Hal itulah yang menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan menjadi proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Pada praktiknya, implementasi artinya suatu proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. 2. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh positif antara etika bisnis dengan loyalitas? 2. Apakah terdapat pengaruh positif loyalitas dengan kepuasan konsumen? 3. Apakah kepuasan konsumen mampu memperkuat etika bisnis Islam terhadap loyalitas? 4. Apakah kepuasan konsumen mampu menjadikan variabel moderating pada etika bisnis Islam terhadap loyalitas? 5. Apakah terdapat pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen terhadap loyalitas? 3. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pengaruh positif antara etika bisnis Islam dengan loyalitas. 2. Untuk mengetahui pengaruh positif loyalitas dengan kepuasan konsumen. 3. Untuk mengetahui kepuasan konsumen mampu memperkuat etika bisnis Islam terhadap loyalitas. 4. Untuk mengetahui kepuasan konsumen mampu menjadi variabel moderating pada etika bisnis Islam terhadap loyalitas. 5. Untuk mengetahui pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen terhadap loyalitas. 4. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam pemikiran untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan masalah nilai etika bisnis dalam Islam. 2. Manfaat praktis dibagi menjadi 2, yaitu bagi karyawan untuk lebih meningkatkan kinerja dan sebagai tolak ukur paduan kinerja yang lebih baik lagi. Bagian penelitian diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang pandangan karyawan terhadap konsumen. Bab 2, landasan teori. 1. Telaah pustaka. 2. Kerangka teori implementasi etika bisnis Islam. 3. Kerangka pemikiran. 4. Hipotesis. Telaah pemikiran. Andini 2016, Etika dan Moral Bisnis Islam dalam Loyalitas Peningkatan Penerima Perusahaan untuk Kepuasan Konsumen. Yayu Andini, Universitas Brawijaya,
Independen etika bisnis Islam yaitu jujur, dependen, loyalitas. Variabel jujur berpengaruh positif signifikasi terhadap preferensi menjalankan bisnis. Sangat dibutuhkan kepercayaan antara pembisnis dan konsumen untuk menumbuhkan kepercayaan seseorang kepada pelaku bisnis. Pembisnis harus bertanggung jawab menentukan sesuatu dengan ketentuan atau kesepakatan antara pembisnis dengan konsumen, tidak mengecewakan atau merugikan salah satu pihak. Suprapto Fatihah 2021 mengimplementasi etika bisnis Islam dalam loyalitas untuk kepuasan pelanggan. Penjualan brand laundry di Banyuwangi. Dependen etika bisnis Islam yaitu bertanggung jawab, dependen, loyalitas. Belakang variabel bertanggung jawab memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keadaan yang dirasakan pelanggan terhadap suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. Bertanggung jawab adalah faktor yang paling penting dalam bisnis apapun, karena bila pelanggan merasa senang pada produk atau jasa tersebut, maka reputasi pasar produk termasuk baik. 3. Pratama et al. 2021 Tinjauan etika bisnis Islam terhadap loyalitas dalam kepuasan konsumen, praktis jual beli, anak kaya warna-warni, studi kasus pasar Kota Karang Bandar Lampung. Independen etika bisnis Islam yaitu adil, dependen, loyalitas. Variabel adil berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi kepastian keseluruhan produk atau pelayanan untuk memenuhi permintaan yang ditunjuk untuk memberikan adil kepada konsumen, melainkan ekspektasi atau harapan pelanggan. Pada kenyataan bersifat adil berdasarkan status sosial, ekonomi, dan sifat demografis yang berimplikasi penting. 2. Kerangka teori implementasi etika bisnis. Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Hom disebut dengan istilah model of the policy implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. 2. Model implementasi kebijakan ketiga yang berversi top down dikembangkan oleh Crossi, Edward, Romawi 3, Edward Romawi 3 menambahkan model implementasi kebijakan publik dengan istilah trick and draw improve on implementation dalam pendekatan yang diteoremkan oleh Edward. 3. Terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Deposit, dan 4. Menurut struktur birokrasi. 75. Variabel yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan mencapai tujuan dari implementasi kebijakan publik. 3. Kerangka pemikiran etika bisnis Islam jujur X1 H1 panah loyalitas. Etika bisnis Islam bertanggung jawab X2 H1 panah ke loyalitas. Etika bisnis Islam adil X3 H3 panah loyalitas. Kepuasan Z ke etika bisnis Islam X3H3 kepuasan Z. Etika bisnis Islam bertanggung jawab X2H3 kepuasan Z. Etika bisnis Islam S1 kepanah. Hipotesis 1. 4 hipotesis. 1. Pengaruh etika bisnis Islam jujur terhadap loyalitas. H1. Etika bisnis Islam jujur berpengaruh terhadap loyalitas. 2. Pengaruh etika bisnis bertanggung jawab terhadap loyalitas. H2. Etika bisnis Islam bertanggung jawab berpengaruh terhadap loyalitas. 3. Pengaruh etika bisnis adil terhadap loyalitas. H3. Etika bisnis Islam adil berpengaruh
terhadap loyalitas. 4. Pengaruh etika bisnis Islam jujur terhadap loyalitas yang dimoderating oleh kepuasan. 4. Kepuasan mampu moderating etika bisnis Islam jujur terhadap loyalitas. 5. Pengaruh etika bisnis Islam bertanggung jawab terhadap loyalitas yang dimoderating oleh kepuasan. 5. Kepuasan mampu moderating etika bisnis Islam bertanggung jawab terhadap loyalitas. 6. Pengaruh etika bisnis Islam adil terhadap loyalitas dan moderating oleh kepuasan. Kepuasan mampu moderating etika bisnis adil terhadap loyalitas. Bab 3. Metode penelitian. 1. Metode penelitian. 2. Lokasi sumber dana penelitian. 3. Populasi dan sampel. 4. Teknik pengumpulan data. 5. Skala pengukuran. 6. Definisi konsep dan operasional. 7. Instrumen penelitian. 8. Analisis data penelitian. 9. Metode analisis data. 10. Alat analisis. Di sini saya akan menjelaskan 1. Metode penelitian. Menurut Sugiono 2009, penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, di mana teknik menarik sampel pada umumnya dilakukan secara random dan analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. 2. Lokasi dan sumber data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif penelitian ini diperoleh melalui penyebar kuesioner kepada responden pada toko roti kering. 3. Populasi dan sampel. Populasi adalah domain generalisasi yang terdiri dari objek subjek dengan ciri dan karakteristik tentu yang penelitian guna untuk mempelajarinya dan kemudian menarik kesimpulan. Sampel menurut Sugiono 2016, sampel ada bagian dari jumlah dari karakteristik populasi. 4. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi yang pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan melihat, mengamati, dan mencatat data. 2. Angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan atau pernyataan tertulis dan jawab yang diberikan juga dalam bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk isian atau simbol atau tanda. 5. Skala pengukuran. Alat analisis yang digunakan adalah uji hipotesis, regresi linier sederhana. Definisi konsep. 6. Definisi konsep dan operasional. 1. Variabel penelitian, yaitu dibagi menjadi 3. 1. Variabel bebas independen dan variabel yang disimbolkan dengan X. 2. Variabel terkait dependen variabel yang disimbolkan dengan Y. 3. Variabel moderating yang disimbolkan dengan Z. 2. Pengukuran variabel. Definisi variabel. 7. Instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan atau pernyataan tertulis dan jawaban yang diberikan juga dalam bentuk tertulis, yaitu dalam bentuk isian atau simbol atau tanda. 8. Analisis data penelitian. Berdasarkan hasil data yang variabel diperoleh, maka penelitian akan menggunakan penguji sebagai berikut. 1. Instrumen penelitian dibagi menjadi 2. Uji validitas dan uji reliabilitas. 9. Metode analisis data dibagi menjadi 4, yaitu analisis deskriptif,
2. Analisis regresi. 3. Uji stasioner. 4. Uji hipotesis. 10. Alat analisis penelitian menggunakan data kuantitatif dengan uji statistik menggunakan SPSS. SPSS merupakan program komputer yang membantu mengelola data statistik secara akurat dan cepat serta memberikan berbagai hasil yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Sekian jelasan proposal saya. Terima kasih.